Dunia sudah terbalik. Patrice Smith, Stephen Tong tidak percaya, tetapi ibu ini percaya atas pelayanan hambanya, Pastor Adi Simon. Apa yang membuat ibu dari Depok datang ke sini dalam kondisi pandemi ini, coba? Karena saya yakin banget sama Pastor Andi ya. Karena di dalam Pastor Andi itu ada Kristus. Saya meyakini itu. Dan saya yakin banget anak saya bisa sembuh. Dan saya pun bisa normal kakinya gitu. Anak saya yang kasihan. Karena dia nggak bisa kontrol pup. Jantungnya katanya terbuka. Sama dokter suruh cangkok khusus. Sama dia nggak bisa berdiri. Apalagi jalan sekarang sudah 3 tahun. Iya, jadi itu kerinduan ibu ya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya tetap semangat, tetap bersukacita, andalkan Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Dunia Sudah Terbalik. Patrice Smith, Stephen Tong tidak percaya, tetapi ibu ini percaya atas pelayanan hambanya, Pastor Adi Simon. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan penting, ada baiknya kita saksikan dulu slide dan juga tayangan berikut ini. Sementara Bapak Ibu tolong supaya tidak datang dulu. Tunggu sampai healing center dibuka secara umum. Kita akan resmikan dulu bersama pemerintah ya, supaya bisa berjalan dengan baik, tertib. Bapak Ibu juga terberkati, mau mendukung, tolong dukung dalam doa supaya kehadiran New Healing Center ini menjadi berkah, bukan cuma sekedar sekitar Healing Center, baik perekonomian, masyarakatnya, lingkungannya, tetangganya, tapi menjadi berkat buat kota dan buat bangsa ini. Saya percaya bahwa kesembuhan masih ada, dan kiranya pelayanan ini hadir, Indonesia menjadi sangat terberkati, warganya sehat-sehat ya, panjang umur, membangun negeri tercinta kita, dan hidup takut akan Tuhan. Selamat sore Ibu, Sore. dari mana? Dari Jakarta. Gimana? Saya dari Depok. Mau ketemu Pastor Andi. Pengen berobat nih buat bayi saya, buat anak. Buat saya juga, buat teman juga. Anaknya sakit apa? Anak saya sakit jantung. Sama ususnya itu pendek. Jadi dokter suruh operasi, suruh cangkok. Tapi saya belum berani, sama ada tumbuh ini di sininya. Ini apa ya? Lemak hidup. Jadi pupnya nggak bisa kontrol, jadi keluar terus. Sama belum bisa berdiri. Sore Bu. Sore. Gimana Ibu sakitnya? Sakit apa? Halo, saya dari Jakarta, sakit kanker payudara. Ibu siapa? Ibu Nova Dari mana? dari Depok. Depok ya? Iya. Oh, bertiga ini. Iya. Kapan tiba? Tadi siang. Dalam rangka apa nih balik papanya? Oh, ketemu pastor. Wah, ketemu kita ini. Iya. Terus jadi rencana berapa hari di sini? Ya, saya ketemunya aja. Oh iya. Ya sehat. Amin. Apa yang membuat ibu dari Depok datang ke sini dalam kondisi pandemi ini, coba? Karena saya yakin banget sama Pastor Andi ya. Karena di dalam
karena di situ ada Kristus. Saya meyakini itu. Dan saya yakin banget anak saya bisa sembuh. Dan saya pun bisa normal kakinya gitu. Anak saya yang kasihan karena dia nggak bisa kontrol pup, jantungnya katanya terbuka, sama dokter suruh cangkok khusus, sama dia nggak bisa berdiri, apalagi jalan sekarang sudah 3 tahun. Iya, jadi itu kerinduan ibu ya. Setelah bertemu ibu bisa pulang dan ke Depok. Oh ini adik saudara apa? Kita teman sudah kayak saudara. Oh, teman rasa saudara. Iya. Oke. Ini kira teman tapi mesra. Teteh udah namanya. Iya. Kalau ibu ngantar, Sakit juga. sehat begini tuh. Kanker berdarah. Udah lama lah, udah 3 tahun. Iya. Ini ada bengkok juga tulangnya. Iya. Jadi nginap di mana? Di Balikpapan? Di belakang. Ada penginapan ya? Iya, Oyo. Oh, Oyo Garuda ya. Garuda. Sebetulnya memang selalu saya katakan Bapak Ibu, kita belum membuka pelayanan secara tatap muka. Namun tadi Pastor baru kembali dan ketemu ibu terkasih ya bersama anaknya ya, dan ternyata mereka datang dari Depok dan berkerinduan untuk bisa didoakan ya. Dan bagi Pastor sendiri melayani adalah kesempatan ya, bisa berbuat baik, bisa menolong, bisa ikhtiar. Itu juga satu kemuliaan ya. Kita senyum saja itu kan ibadah, betul ya Bu ya, apalagi bisa menjadi berkah bagi sesama. Namun sekali lagi saya sarankan bahwa setelah video ini naik nanti tolong tidak usah datang dulu, sebaiknya ya tunggu sampai pandemi sudah lebih reda. Paling tidak healing center ini bisa sudah dibuka, itu pun nanti datang hari Minggu saja nanti, tapi ya ya nanti, tapi hari Minggu akan dikawal dengan protokol yang ketat supaya bisa berjalan berkesinambungan begitu. Ya sudah. Apa yang Bu alami saat ini? Makanya minum penyembuhan dari terus. Iya. Udah merah, udah hitam. Iya. Gitu loh. Nggak paham kalau nggak minum perganya itu sakit. Iya. Jadi saya beritahu kepada ibu-ibu sekalian ya dan saudara-saudara pemirsa, tanganku ini tangan biasa, tetapi biarlah mohon berkah sehingga tangan ini dalam berkah Tuhan menjadi tangan yang menolong, memberi kesembuhan. Tapi sekali lagi bahwa Pastor sama ibu ini sama semua manusia biasa yang kalau cukup umurnya yang meninggal juga ya, yang punya keterbatasan, punya kelemahan, tapi kita berkesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat, mendoakan ya. Tangan yang biasa ini tangan terurapi, dan tangan Anda pun juga terurapi kalau aku percaya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Seneng aja kalau. Coba angkat tangan dua-duanya Bu. Turunkan Bu. Mulai hari ini nyeri pada tanganmu dan juga sel-sel kanker atas tubuhmu. Tubuh manusia tidak mewariskan sakit penyakit. Tuhan tidak memberkati kita anak dengan cacat. Tuhan tidak memberkati tubuh kita menjadi sel tumor, sel kanker, tidak. Maka demi kemurahan surga ini, berhentilah dari segala penyakit tubuhmu. Halo. Diberi sakit dan dan
Ya, ya. Ayo, ayo. Yes. Turun bawah. Ayo, ayo. Ayo. In Jesus name, anak ini jalanlah. Kenapa itu akhirnya kenapa? Apa penghasilan otot ya? Sis! Sis! Angkat. Angkat. Tinggi. 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 Heal! Oke, jalan. Jalanlah, jalanlah. Larilah, cepatlah, lompatlah. Ini paling gak bisa ini. Kenapa sakitnya? Kaki saya pengecilan otot, jadi kalau bawa jalan suka goyang. Iya. Nggak kuat gendong sebenarnya. Tapi kalau jalan juga terganggu. Iya. Sekarang ya? Enak. Oke. Iya. Iya, puji syukur. Ya. Apa yang terjadi dengan anak ibu ketika Pastor Andy sudah mendoakan dan tadi juga ibu rasakan apa? Ini dia tuh, Oleh kamera. tangan udah nggak sakit lagi. Kalau ibu terkasih, Alhamdulillah saya sudah bisa lari. yes, ya sudah. Saya sudah bisa gendong. Yes. Tuhan Yesus memberkati Amin. semua orang. Tuhan cinta kepada semua manusia. Tidak satu kalangan, tidak satu agama. Semuanya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini saya percaya tidak ada yang kebetulan. Siapapun yang kita dipertemukan dengan orang-orang, saudara-saudara, saya percaya itu juga tidak kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan, Bapa Sang Pencipta. Tuhan mengasihi setiap insan, setiap makhluk, bahkan semua agama dikasihi Tuhan. Namun berbahagialah mereka yang mendapatkan kasih karunia, yang memberikan hatinya, menjadikan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Mereka dibenarkan, juga diselamatkan. Bukan cuma disembuhkan, tetapi mereka mewarisi kehidupan yang kekal. Puji syukur, Tuhan berkati saudara-saudara. Kiranya video ini tidak membuat Anda mencari Pastor Andy, tetapi carilah Tuhan, maka hiduplah. Carilah Tuhan dan kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi maksud dan tujuan video ini di-upload saudara-saudara, supaya kita menjadi seorang anak Tuhan, khususnya pelayan Tuhan, yang betul-betul mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya menunjukkan ada slide yang barangkali kurang jelas dibaca oleh setiap kita, khususnya berkaitan dengan Patrice Smith. Ada dua slide yang saya tunjukkan. Saya akan jelaskan supaya tidak salah paham atau supaya tidak salah mengerti. Patrice Smith di dalam slide yang pertama menuliskan begini: tanggapan singkat Patrice Smith untuk pengaku penyembuh. Nah, di sini dia Patrice Smith membuat foto atau gambarnya lipat tangan
tapi matanya dibuat seperti warna putih. Jadi seperti menyeramkan lah. Yang kedua, saya melihat dari foto ini adalah foto dari hambanya Pastor Andi Simon. Tetapi dengan muka yang dibuat samar, warna putih, terang atau kabur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan penjelasan begini. Tanggapan singkat Patrice Smith untuk pengaku penyembuh. Dari judul ini saja, ini sudah salah kaprah. Saya mau kasih tahu kepadamu, Patrice Smith, dimanapun engkau berada. Pastor Andi Simon berulang-ulang mengatakan bahwa dia bukan penyembuh, tetapi Yesuslah penyembuh atau sang penyembuh. Itu sebabnya hambanya Pastor Andi Simon berdoa in Jesus name, di dalam nama Yesus. Pastor Andi Simon mengakui secara jujur dan terbuka bahwa dia tidak ada apa-apanya, hanya sebagai congos, budak, dulos, hamba Kristus. Beliau hanya melakukan apa yang diyakini dipercayainya dalam kehidupan yang dihidupi bersama Kristus. Dan itu dibagikan kepada orang lain, yang mana beliau masih tetap percaya akan doa, kuasa, mujizat, aliran, kesembuhan. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Termasuk lebih istimewa lagi kepada saudara dan saya yang telah mengalami penebusan Kristus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberikan exousia, kuasa, power. Bahkan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang sebuah janji, bahwa mereka akhirnya akan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dunamis, dinamit, kuasa yang besar dan dahsyat. Dan tentunya itu sudah digenapi dalam peristiwa Pentakosta. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita punya kuasa. Kita telah dicurahkan Roh Kudus tinggal dalam diri kita sebagai Parakletus, penghibur, penolong, pembela yang agung bagi kita. Kita punya kuasa. Bahkan firman-Nya berkata, jika engkau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak atau melalui anak. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Rasul Petrus ketika mau masuk ke bait Allah, melihat seseorang yang lumpuh sejak lahir diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang kupunyai. Berarti ada yang dimiliki, dipunyai oleh Simon Petrus. Kuberikan kepadamu, demi nama Yesus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Orang-orang pada heran. Mereka menyangka bahwa Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan. Petrus Yohanes menepis dengan segera. Hei saudara-saudaraku, janganlah kau salah kaprah, salah pikir, sesat berpikir, salah paham. Orang ini kau lihat berdiri di samping kami sekarang ini, bukan karena kekudusan kesalehan kami, bukan karena kuasa kami, tetapi oleh karena kuasa dalam nama Yesus. Kepercayaan dalam nama Yesus, nama itulah yang menguatkan mata kaki orang itu, sehingga bisa berdiri melonjak kegirangan dan memuji Tuhan. Ini clear. Jadi ketika Patrice Smith berkata tanggapan singkat Patrice Smith untuk pengaku penyembuh, ini judul yang salah kaprah.
Pastor Rani Simon tidak pernah mengaku dirinya sebagai penyembuh. Tetapi Yesuslah penyembuh, bahkan sang penyembuh. Di slide yang kedua, di sini dia kembali lagi menuliskan, wak. Penghargaan aja bangga, palsu ya palsu. Artinya, beliau ini tetap ngotot, kekeh, berkeras hati, dan akhirnya nanti menjadi orang yang bebal, yang bersembunyi di belakang keangkuhan dan kesombongan. Selalu mengatakan bahwa Pastor Rani Simon adalah palsu. Ini mengerikan, saudaraku. Nah, ternyata di sini ada komentar yang dituliskan oleh Hengki Tan kepada Bro Patrick Smith. Sudah tahu berita terbaru? Pastor Rani Simon diberi penghargaan oleh pihak kepolisian RI. Wow, luar biasa ya. Ini memuliakan Tuhan Yesus kita. Kapan Bro Patrick Smith bisa dapat penghargaan juga? Ya, minimal berguna dan berdampak yang dapat dirasakan masyarakat gitu loh. Masa kalah sama yang kamu sebut sesat sih? Hahaha. Nah, Patrick Smith kembali menjawab, nabi-nabi Baal di Alkitab dapat penghargaan juga dari Raja Ahab. Yang saya cari adalah penghargaan di mata Allah. Pertanyaan saya, masihkah kita yakin seseorang mendapatkan penghargaan di mata Allah kalau seseorang itu suka memfitnah, menghina, menjelekkan, menuduh penipu, sesat, palsu, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang mana hidupnya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa Patrick Smith anak kemarin sore? Apa karyamu kawan? Sehingga kau sibuk mengomentari orang lain. Saudara dikasih Tuhan, yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini, Patrick Smith termasuk Stephen Tong tidak percaya akan adanya mujizat sekarang ini melalui doa aliran kesembuhan di dalam nama Yesus atau in Jesus name. Mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya kemampuan keahlian dokter. Padahal mereka tidak sadar atau mungkin barangkali lupa atau sengaja lupa bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Amin, saudaraku. Kenapa saya katakan tadi judul ulasan ini, dunia sudah terbalik. Karena Patrick Smith, Aperlin Cebua, Stephen Tong, dan banyak lagi yang lain tidak lagi percaya akan adanya mujizat. Bahkan menurut Pastor Rani Simon palsu dan penyesat. Sedangkan ibu yang datang dari Depok, jauh dari Jakarta, oleh karena percaya adanya kuasa Tuhan, adanya Kristus yang bekerja di dalam diri hambanya Pastor Rani Simon, datang ke Balikpapan, ke Geraha IHS. Dan puji Tuhan, sekalipun sebetulnya belum bisa, belum dibolehkan, tapi ketika hambanya Pastor Rani Simon barangkali mungkin itu selesai olahraga, tiba-tiba sudah ada 2 orang ibu yang datang dari Jakarta, dari Depok, membawa anaknya yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Saudara, ibu itu percaya bahwa Kristus ada dalam diri Pastor Rani Simon. Dunia sudah terbalik karena Patrick Smith, Aperlin Cebua, bahkan pendeta Dr. Stephen Tong tidak percaya yang begitu-begituan. Karena mujizat itu hanya terjadi di zaman para rasul, di zaman gereja mula-mula, sekarang tidak lagi. Betapa luar biasanya kita ini membatasi kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya tetap yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan masih tetap berlaku dan bekerja berkarya sampai sekarang. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi satu perenungan yang mengingatkan kita bahwa ternyata sekalipun orang itu pintar, jenius, tahu teologi, tapi lama-lama bisa menjadi tolologi oleh karena keangkuhan dan kesombongan.
yang merajalela dalam hati dan hidupnya. Marilah kita hidup rendah hati, supaya hidup kita menjadi berkat bermanfaat bagi orang lain. Sama seperti yang dihidupi oleh hambanya Pastor Rani Simon, di mana hidupnya berbuah, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, membawa harapan oleh karena Tuhan dan di dalam Tuhan kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.